Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi minal azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang Masya Allah meriah, bulan yang dilahirkan di bulan tersebut sosok manusia yang sangat istimewa. Yang menjadikan beliau istimewa adalah sang penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Nabi Muhammad SAW, kekasihnya ini, menjadi orang yang luar biasa. Sehingga bulan Maulid ini merupakan bulan yang luar biasa untuk kekasih-kekasih Nabi Muhammad SAW. Bagi muta'alliqin, orang yang sangat mencintai beliau, meriah sekali mereka membaca di situ sejarah Nabi Muhammad SAW, mengambil pelajaran bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari bukan hanya di bulan Maulid sampai bulan berikutnya ramai meriah dengan bacaan sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita garis bawahi di sini, membaca Maulid atau membaca burdah misalnya, pujian untuk Rasul, sejarah untuk Rasul, ini intinya dua. Banyak orang mempunyai maksud, banyak tujuan, tapi intinya dua. Yang pertama, kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi, tashwiqan lisami'i. Itu artinya tashwiq. Tashwiq itu menjadikan kita rindu, menjadikan kita kangen, menjadikan kita cinta. Itu namanya tashwiq. Saya beri contoh. Kalau kita diceritakan oleh seseorang makanan yang lezat, resep makanan yang nikmat, yang lezat diceritakan, bahkan mungkin ada gambarnya atau videonya, cara membuatnya sampai makanan itu jadi, otomatis kita ini ada tashwiq. Apa tashwiq? Ingin merasakan makanan itu, makanan yang nikmat itu. Apalagi dalam keadaan lapar. Orang yang sangat mengidolakan Nabi, orang yang sangat mengagumi Nabi, manusia seperti beliau, ketika diceritakan biografi Rasulullah SAW, otomatis ada tashwiq, ada rasa rindu, rasa kangen, rasa pengen tahu lebih dalam supaya lebih cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Itu orang normal seperti itu, orang yang normal. Tapi ada orang diceritakan sejarah Nabi biasa saja, nggak ada efeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nur mubin. Tarwihan apa tarwih? Tarwih itu pengobat hati. Hati seseorang yang sangat rindu akan terobati dengan bacaan-bacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya beri contoh. Ada seorang ibu, ya, yang mungkin anaknya baru lulus SD misalnya, kemudian dia melanjutkan studinya, melanjutkan belajarnya mungkin di Mekah atau di Madinah atau di Hadramut atau di mana sajalah. Otomatis ibu ini kan dengan anak gimana? Jantung hati orang tua. Muta'alliq artinya hati ibu ini sama anak luar biasa. Ketika sudah sekian lama kangen, rasa kangen itu terpendam di dalam hati seorang ibu. Sudah lama, sekian tahun lamanya tidak ketemu sama anaknya. Gimana kangennya sama ibu tadi itu kepada anaknya. Kemudian kok ada orang
datang dari Mekah kah, Madinah atau dari mana, ketemu dengan anaknya tadi itu, anaknya si ibu ini, ketemu, dilihat anaknya Masya Allah sudah gede ya, punya peringai akhlak yang mulia, santun sama orang luar biasa, sehingga ketika orang ini pulang ke tanah air ketemu ibunya anak tadi, diceritakan, ibu yang kangen tadi itu diceritakan sama orang ini yang ketemu sama anaknya, saya di Mekah atau di Madinah ketemu sama anak sampean, ketemu sama anak sampean, Masya Allah. Ini ibu yang kangen tadi itu dengar cerita itu gimana? Masya Allah, sudah gede sekarang. Dulu kan berangkat dari sini kecil masih, sekarang sudah dewasa, akhlaknya bagus, moralnya bagus, omongannya, ucapannya luar biasa. Gimana hati ibu tadi itu? Mungkin bisa meneteskan air mata karena kangennya sama anak tadi itu, ibu tadi itu. Itu namanya muta'alik. Itu arti muta'alik. Sehingga ketika orang yang muta'alik, artinya yang sudah cinta sama Nabi, dibacakan sejarahnya Nabi, bisa meneteskan air mata, bisa terobati kerinduannya. Sama seperti ibu tadi yang kangennya luar biasa ketika diberi kabar anaknya tambah Masya Allah, tambah sudah dewasa, berakhlak, berilmu, terobati rasa kangen itu sampai dia bisa meneteskan air mata mendengar cerita orang yang barusan ketemu sama anaknya. Itu artinya muta'alik. Sehingga mahabbah ini ya ikhwani, mahabbah cinta itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi yang berperan, cinta itu peranannya hati. Cinta itu yang berperan di hati. Kalau sudah orang cinta sama Rasul misalnya, atau sama siapa saja orang sudah cinta, itu ada tandanya. Jadi ini orang bohong atau benar, itu ada tandanya. Yang pertama, selalu menyanjung-nyanjung, disanjung-sanjung, di mana-mana yang dibicarakan itu. Contoh, seorang ayah atau ibu yang sangat cinta sama anaknya, ini di mana-mana yang dibicarakan anaknya. Waladi Masya Allah, tidak ada. Padahal mungkin di sana di sini padahal yang lebih bagus dari anaknya, lebih pandai, lebih pintar, lebih cerdas banyak. Tapi di pandangan dia, di otaknya dia, di hatinya dia tidak ada yang seperti anaknya. Di sana sini dia akan mengatakan waladi. Yang diceritakan anaknya saja. Padahal ini cinta semu. Bisa jadi anaknya khianat. Ketika dia sudah dewasa, nggak seperti yang diharapkan ayahnya. Dia cinta sama istrinya luar biasa, pengorbanannya untuk istri luar biasa. Bisa jadi istrinya khianat, apa yang dia cintakan, dia korbankan percuma. Atau kebaliknya, suaminya khianat, istrinya luar biasa, seperti itu. Cinta sama makhluk, cinta sama anak. Kalau cinta sama Nabi, tidak bakal dikhianati oleh Nabi. Pasti cinta kita itu modal utama. Pasti kita untung besar dengan cinta itu. Pasti akan dapatkan syafaat, perhatian dan lain sebagainya dari Rasulullah karena cinta kita. Itu pertama tandanya orang cinta. Yang kedua, tandanya orang cinta kalau ada sebutan Nabi, selalu dia akan mengatakan sallallahu alaihi, selalu gemar bersolawat, sering bersolawat, dikit-dikit solawat, karena dia ini kecintaan saya. Dan juga diantara tandanya orang yang cinta sama Rasulullah akan meniru, akan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ini disenangi Nabi, saya kerjakan. Ini Nabi nggak senang dengan ini, saya tinggalkan. Begitulah kurang lebihnya cinta sama Nabi. Sehingga kita ingin tambah cinta dari mana ya? Belajar, baca sejarahnya Rasulullah, kaji sejarahnya Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, baca cerita-cerita itu, kaji syariat Nabi Muhammad, kita akan mencontoh beliau, kita akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ini sedikit dari saya. Artinya kita baca maulid itu supaya tahu apa maksudnya baca maulid, supaya kita tambah cinta sama Rasul, mencontoh Rasul. Jangan baca maulid habis itu selesai sudah, tidak ada efeknya apa-apa. Jadi pelajari.
Maulid pelajari, dikaji apa artinya. Kalau kita tahu artinya akan lebih bagus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.